Belum hadir. Christian Hadi. Belum hadir. Dian. Belum hadir. Tolong Stefani hubungi Bintang, Christian, dan Dian. Oh, Apriando sudah masuk. Nicholas sudah, Michael sudah, Lydia sudah. Iya, yang tidak masuk hari ini, tolong dihubungi sama Stefani ya, buat di grup. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah hadir. Mungkin yang 3 orang yang dihubungi oleh Stefani, dia menyusul. Pokok bahasan kita di KD 1 ini yaitu tanggung jawab setiap anggota keluarga. Jikalau minggu lalu kita sudah mempelajari rumah tangga yang bahagia. Ibarat sebuah rumah yang punya pondasi, yang punya dinding, yang punya atap. Mungkin anak-anakku mengingat dan sudah melaksanakan apa itu yang dikatakan sebagai dinding. Ada 4. Nicholas masih ingat apa itu sebagai dinding? Yang pertama itu apa, Nicholas? Yang pertama itu doa. Doa, kasih, pengampunan, dan kesetiaan. Iya, terima kasih. Nah, ada doa, ada kasih, ada pengampunan, ada kesetiaan di dalam keluarga yang berbahagia. Nah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab setiap anggota keluarga. Apakah sudah kelihatan anak-anak saya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa dibaca oleh Stefani? Tanggung jawab setiap anggota keluarga menurut ayat Alkitab. Tanggung jawab keluarga Kristen sama dengan keluarga pada umumnya. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ayah, ibu, anak harus dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam keluarga. Adapun tanggung jawab seperti anggota keluarga Kristen adalah Setiap anggota keluarga itu punya tanggung jawab. Anak-anak kami juga punya tanggung jawab. Ayah, ibu juga punya tanggung jawab. Orang tua itu punya tanggung jawab. Iya, tanggung jawab orang tua itu ada 4 pokok. Ada 4 pokok. Pokok yang pertama itu tanggung jawab rohani. Tanggung jawab rohani. Tanggung jawab rohani itu mengarahkan semua anggota keluarga untuk bertumbuh. Bertumbuh dan berbuah di tengah keluarga. Nah, boleh kita lihat dari ayat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Amsal 1 ayat 7 dan Ibrani 10 ayat 25. Gregorio baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 10. Gregory.
Ulangan 6 ayat 4 sampai 10. Silakan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Iya, terima kasih Gregory. Jessica baca Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, terima kasih. Lydia baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sehingga dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih. Nah, inilah yang pertama tanggung jawab orang tua, yaitu tanggung jawab rohani. Tadi Gregory baca dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Hai bangsa Israel, dengarkanlah. Hai orang tua, dengarkanlah. Nah, disuruh untuk mendidik anaknya dalam Tuhan. Yaitu mengajari berdoa, bernyanyi, baca firman Tuhan. Karena dari rumah tangga itulah pendidikan yang pertama dan terutama. Itu tugas tanggung jawab orang tua. Jadi bukan waktu kalian saat TK atau saat SD, saat SLTP, saat SLTA sekarang, tapi dari rumah. Itu tanggung jawab rohani yang harus ditanggung-jawabi oleh orang tua, baik ayah, baik ibu. Tentang hal-hal yang rohani. Biar ini berakarnya kuat, berarti seperti minggu lalu yang ibu ajarkan, ada doa. Ada doa. Dalam berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ada komunikasi di tengah keluarga. Ada komunikasi antara ayah dengan ibu. Ada komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Jadi tidak boleh putus komunikasi. Karena doa itu adalah napas kehidupan. Jadi ada doa setiap hari. Puji Tuhan, di SMA 64 kita ada ibadah bersama setiap pagi. Itu sudah kita laksanakan dari sekolah. Ada tadarus buat saudara kita yang beragama Islam. Nah, itu dari rumah harus dikembangkan. Orang tua itu harus mengembangkan agar ditopang kehidupan keluarga, kehidupan rohani dari setiap anggota keluarga. Berulang-ulang itu tadi diajarkan di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Berulang-ulang diingatkan, mulai dari bangun tidur hingga nanti malam kembali. Jadi jangan sakit hati kalau orang tua mengingatkan. Memang itu tanggung jawabnya, tanggung jawab rohani. Agar kuat
akarnya itu seperti pohon. Kalau tidak kuat akarnya, berarti gampang rubuh kan? Nah, jadi sesudah kuat akarnya berarti bertumbuh. Ada rantingnya. Nah, kalian bertumbuh sekarang sudah masa dewasa. Sudah bisa menjaga aspek fisikmu, aspek jasmanimu, aspek sosialmu, aspek intelektualmu. Ya, karena didikan dari rumah, yaitu didikan dari orang tua. Sehingga berbuah. Buahnya itu kita sudah tahu ada 9 buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh. Yang pertama itu kasih. Yang kedua itu sukacita. Yang ketiga itu damai sejahtera. Yang keempat itu kesabaran. Yang kelima kemurahan. Yang keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Yang kedelapan kelemah lembutan. Yang kesembilan penguasaan diri. Ini semua hal-hal yang rohani. Buah yang sudah tumbuh. Sehingga di tengah rumah tangga itu hidup, semua anggota itu hidup dalam damai. Hidup dalam kasih yang dipersekutukan oleh Tuhan. Nah, ayat yang kedua, Amsal 1 ayat 7 yang dibaca oleh Jessica tadi, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anakku sekalian yang sudah dididik, takut akan Tuhan. Berarti harus takut berbuat dosa. Jangan sampai dosa menghalangi kita dengan hidup yang rohani. Ya. Takut. Jadi tanggung jawab rohani yang sudah diajarkan oleh orang tua memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari harus tekun. Harus setia. Itulah tadi yang dibaca oleh Stefani, Ibrani 10 oleh Lydia, Ibrani 10 ayat 25. Ya. Jangan tinggalkan peribadatan. Jangan tinggalkan peribadatan. Jadi harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu rohani. Yaitu rohani. Nah, anak-anakku, tanggung jawab rohani ini yang dari orang tua, ada yang bertanya? Jelas? Bagaimana Michael? Jelas, Bu. Iya, terima kasih. Ada yang kurang jelas? Di tengah keluarga, coba ceritakan sedikit oleh Jessica tentang tanggung jawab rohani yang sudah kau terima dari orang tua. Kira-kira apa itu? Jessica, buka kameranya. Tanggung jawab yang itu menjaga adik, Bu, di saat mama lagi pergi. Yang rohani, ya boleh, itu ketaatan, ya. Yang diajarkan oleh orang tua tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa tanggung jawab rohani itu pondasinya Tuhan Allah, ya kan, harus akarnya kuat, diajar untuk berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, baca firman dalam di lingkungan rumah itu harus dengan tekun, jangan ditinggalkan peribadatan. Seperti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua Jessica di rumah tentang yang rohani.
Setiap minggu ada acara buat berdoa bersama, Bu. Amin. Ada acara buat berdoa bersama. Iya, terima kasih. Nah, kalau Jonathan, seperti apa itu yang kau dapatkan didikan rohani yang diajarkan oleh orang tua? Jonathan. Doa setiap malam, Bu. Doa setiap malam. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih. Tetapi itu ya ditingkatkan sampai Jonathan pun nanti udah mahasiswa, udah bekerja atau punya keluarga. Ya, ada doa di malam hari. Nah, kalau Gregory, kira-kira apa yang sudah kau dapatkan didikan rohani dari orang tua? Saya selalu disuruh berdoa dan juga setiap minggu saya disuruh selalu ikut ibadah. Iya, berdoa, beribadah setiap waktu. Nah, berarti sudah jelas ya, tanggung jawab rohani dari orang tua. Nah, yang kedua itu coba baca Jonathan. Tanggung jawab jasmani. Silakan. Bertanggung jawab mengelola alam semesta dan segala isinya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan di tengah keluarga, sandang, pangan, dan papan. Iya. Baca Kejadian 1 ayat 28 hingga 31. Silakan. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di atas udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 9, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya. Nah, di sini orang tua ada tanggung jawab. Kan kita tidak mungkin hanya rohani saja. Hanya doa, baca firman, tidak. Tapi butuh untuk kebutuhan. Ya, hal makan, istirahat, harus pintar membagi waktu. Nah, di ayat Alkitab tanggung jawab dari orang tua di Kejadian 1 ayat 28 hingga 31. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Orang tua tidak cukup hanya ya udah lahir anaknya dibiarkan tidak makan, tidak minum, tidak pakaian. Tidak, harus ditanggung-jawabi. Harus bertanggung jawab. Harus ada asupan gizi, 4 sehat 5 sempurna. Bekerjalah maka makan. Jadi orang tua itu harus bekerja untuk menanggung-jawabi tanggung jawab jasmani. Kalau anaknya 4, ya berarti minimal 3 kali makan. Contoh 4 piring, kalau kali 4 orang, kali 2 orang lagi 6 di tengah keluarga. Berarti harus
ditanggung-jawabi, harus mengelola alam. Karena Tuhan sudah menyediakan itu. Jadi jangan sampai kelaparan. Jangan sampai tidak punya makanan di rumah. Khususnya dalam perkembangan dari anak-anaknya di rumah. Jangan orang tua yang makan sendiri di restoran, anaknya di rumah cuma tinggal telepon. Udah makan kalian? Ya tidak boleh. Jadi diperhatikan hal makan. Diperhatikan kebutuhan setiap hari. Diperhatikan pakaiannya. Nah, seperti sekarang, kalian kan sudah kelas 11. Berarti sudah punya pakaian seragam tingkat SLTA. Jangan lagi dipakai seragam tingkat SLTP. Kan sudah naik tingkat. Nah, orang tua pasti mengusahakan itu. Ya, walaupun kita belajar dari rumah, tetap kita pakai seragam sekolah. Nah, jadi tidak cukup hanya tanggung jawab rohani, tetap tanggung jawab jasmani. Pasti orang tua bekerja keras untuk itu. Ya, mungkin kalau tentang hal yang jasmani semua cukup ya, karena kalian perkembangannya Ibu lihat pesat ya. Lahir 3 kilo, sekarang sudah ada yang 60 kilo, ada yang 45. Sudah diciptakan segambar dengan Tuhan. Nah, mari jaga kesehatan karena orang tua sudah mencukupkan itu. Nah, jelas? Iya. Lydia, ada makanan di rumah kan, Lydia? Ada, Bu. Amin, puji Tuhan ya. Pasti ditanggung jawab ya. Nah, yang ketiga, tanggung jawab moral, etika. Diajari beretika, bersosial. Ya, coba baca Elisa. Matius 22 ayat 37 hingga 39. Elisa. Sudah dapat Elisa? Sudah, Bu. Silakan. Ayo. Yesus kepadanya, kamu sihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, terima kasih. Ada Efesus 4 ayat 29. Baca Yohana. Efesus 4 ayat 29. Silakan Yohana. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka akan mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Anak-anakku yang terkasih, ini tanggung jawab moral. Orang tua mengajarkan mengasihi. Orang tua mengajarkan agar tidak keluar kata-kata kotor. Orang tua mengajarkan biar punya tanggung jawab moral, beretika. Ada aturan, mana yang baik, mana yang tidak baik, yang tidak bisa dilakukan mana. Ya. Jangan sampai keluar kata-kata kotor. Diajarin bersopan santun. Ada aturan di tengah keluarga.
ada kata-kata yang membangun. Ya, jadi tidak diajari di sana. Udah, kalau kau keluar hantam aja yang di luar sana. Tidak, dia ajarin bagaimana bertata krama, bagaimana saling peduli, bagaimana bisa saling membantu, menjaga. Tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh ada hal-hal yang membuat orang sakit hati. Nah, itu diajarkan. Jadi kita harus bisa jadi orang yang saling memaafkan, ya, minta pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah terlanjur melakukan yang tidak benar, minta pengampunan dari Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi perbuatan kita yang baik ataupun yang tidak baik. Amsal 15 ayat 3. Diawasi, diajari. Nak, kalau keluar dari rumah harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Contoh di rumah diajari bertata krama, beretika, duduk yang sopan, mendengarkan perkataan orang tua. Ya. Jadi harus ini dibentuk. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi di rumah itu diajari oleh orang tua beretika, moral yang baik. Ya. Jangan sampai timbulkan amarah. Ingat Efesus 4 ayat 25 hingga 26, jangan sampai terbenam matahari, amarahmu belum padam. Nah, di tanggung jawab moral yang sudah kalian dengarkan didikan dari orang tua. Contoh yang sudah didapatkan di rumah. Apa itu, Elisa? Coba jelaskan. Yang sudah kau dapatkan sampai umurmu sekarang, yang sudah diajarkan oleh orang tua. Silakan Elisa. Sudah diberi baju, kebutuhan untuk sekolah. Iya, kalau itu di jasmani. Ini yang beretika, moral, tingkah laku. Diajarkan untuk berbagi, untuk rendah hati, untuk menjadi yang baik. Iya, terima kasih. Diajarkan rendah hati, diajarkan berbagi. Diajarkan apa satu lagi tadi? Rendah hati, berbagi. Menjadi orang baik, Bu. Suaranya kurang jelas ya. Menjadi orang Iya. baik. Jadi orang baik. Nah, jadi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Coba baca Felicia Roma 12 ayat 21. Coba baca. Felicia izin. Oh ya, Elisa. Maaf, Elisa. Soalnya ini berdekatan namanya. Elisa. Roma 12 ayat 21. Silakan. Baca.
Sudah dapat? Tunggu Bu, lagi dicari Bu. Yang sudah dapat siapa? Saya, Bu. Coba Jonathan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tadi sudah diajarkan oleh orang tua dalam hal tanggung jawab moral. Berbuat baik. Ya. Jadi harus mampu menguasai diri ya. Penguasaan dirinya. Jangan meledak-ledak emosinya. Nah, itu diajarkan oleh orang tua. Ya, terima kasih Jonathan dan juga Elisa. Nah, sekarang tanggung jawab yang keempat, yaitu tanggung jawab pendidikan. Baca Jessica, satu kolom ini. Mendidik dan menyekolahkan anak, pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan memberikan pengaruh yang kuat bagi seseorang dalam berpikir dan bertindak. Iya. Nah, pendidikan itu mulai dari rumah, tingkat TK, tingkat SD, tingkat SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuan oleh orang tua. Jadi tidak dibiarkan anaknya di rumah-rumah saja. Harus sekolah. Karena pendidikan itu menjadi bagian. Harus sekolah. Jadi puji syukur anak-anakku sudah duduk di bangku kelas 11. Berdoa biar orang tua punya rezeki. Bisa kalian disekolahkan. Tapi puji Tuhan sekarang ini banyak jalur beasiswa. Ya, pemerintah kita sudah membuat gratis uang sekolah kita. Nah, jadi sampai menutup mata pendidikan itu terutama. Jadi jangan sampai kita hanya pendidikannya sampai SLTA. Contoh nanti, aduh nggak mampu orang tuaku menyekolahkan aku sampai lulus kuliah. Ada kuliah sambil kerja. Jadi pendidikan itu, maaf. Pendidikan itu, jelas suara Ibu karena sempat tadi jaringan mau putus. Halo? Jelas Bu. Jelas Bu. Iya, terima kasih. Iya. Pendidikan itu wajib melihat ke masa depan. Ya, maju terus. Pantang mundur. Jangan melihat kegagalan ke belakang. Tapi dari kegagalan itu belajar. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Jadi didikan itu membuat kita lebih mengarah untuk maju. Harus intelektual. Jadi itu orang tua menyekolahkan anak-anak. Karena pendidikan itu sangat berpengaruh bagi masa depan kita, masa depan dari anak-anak. Nah, jadi belajar sungguh-sungguh anak-anakku yang terkasih, karena sudah disekolahkan. Baca Amsal 22 ayat 6 oleh Gregory. 22 ayat 6.
Gregory, Amsal 22 ayat 6. Sudah dapat? Siapa yang sudah mendapatkan Amsal 22 ayat 6? Saya, Bu. Silakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Iya, perlu pendidikan. Ya, sangat berguna pendidikan. Makin tinggi pendidikanmu, makin tinggilah wawasanmu. Makin baiklah kehidupan semua yang sudah terdidik. Ya. Kisah Rasul 5 ayat 34. Kisah Rasul 5 ayat 34 baca oleh Bintang. Sudah masuk? Stepani, Bintang bagaimana? Bintang sama Christian dia nggak bisa masuk Zoom, Bu. Ada bermasalah di awal. Apriando? Iya, Bu. Ya, silakan. Kisah para Rasul berapa, Bu, tadi, Bu? Yang sudah kita buka di tanggung jawab pendidikan Kisah Rasul 5 ayat 34. Silakan. Sudah dapat? Kisah Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 5 ayat 34. Baca ulang, Apriando. Iya, Bu. Kisah. Di situ kayak gitu, Bu. Kisah para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama, baca ulang. Ayo. Gamaliel. Iya. Iya, Bu. Kisah para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang di seluruh keluar sebentar. Iya. Di sini adalah rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, yaitu nasihat Gamaliel. Maksudnya di sini mampu memimpin. Nah, sesudah kita mendapatkan tanggung jawab pendidikan itu, kita bisa memimpin. Seperti orang tuamu sekarang. Mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang pengusaha, ada yang pekerjaannya itu contohnya sebagai kontraktor. Ya, itu semua karena ada didikan. Karena sudah sekolah, tidak mungkin jadi guru itu hanya lulusan SLTP. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, jadilah yang dididik oleh orang tua. Nah, pendidikan itu sudah disiapkan oleh orang tuamu
sampai jenjang yang paling tinggi sesuai dengan kemampuannya. Agar kita semua bisa lebih berpikirnya lebih luas dan mampu bertindak memimpin nanti. Ya, nah inilah tanggung jawab orang tua, ada 4, yaitu rohani, jasmani, moral, pendidikan. Nah, ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke tanggung jawab seorang ayah. Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanya, Jonathan? Atau Gregory? Atau Apriando? Cowok-cowok dulu, ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Amin. Nah, kita lanjutkan ke tanggung jawab ayah. Sudah kelihatan? Kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Jess? Belum, Bu. Oh, belum. Sebentar. Sudah? Masih belum, Bu. Masih belum. Sudahkah kelihatan? Shalom. Saya belum, Bu. Yang sudah, siapa yang sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Memang jaringan ini ya, itulah kendala kita di online ini. Kita doakan biar cepat berlalu wabah virus corona ini. Kita bisa tatap muka di sekolah. Iya. Baca Bu, Efesus. Ya. Bu, saya izin Ya. sebentar, Bu. Tadi ada yang telepon, jadi suara Ibu kecil. Saya izin sebentar keluar. Oke. Ya. Baca Jessica Efesus 5 ayat 25 hingga 30. Jessica. Efesus 5 ayat 25 hingga 30. Silakan. Efesus 5 ayat 25 sampai 30. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesuai ia menyucikannya dengan memandikan dengan air firman, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau turut ataupun yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Iya, terima kasih. Nah, di dalam Alkitab, tanggung jawab ayah mengasihi seluruh anggota keluarga. Mengasihi istri, mengasihi anak, jangan bangkitkan amarah pada anak-anakmu ya,
taat dan patuh itu untuk anak-anak. Nah, sekarang kasih. Tapi tidak cukup hanya mengasihi. Harus mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Biar kita makan seperti tanggung jawab jasmani tadi. Ayah harus bekerja keras. Coba pandang di sini yang mencari nafkah. Berkorban seorang ayah itu. Kalau kita pandang ini, apakah kita tidak sayang sama bapak kita, sama ayah kita? Sayang. Jangan sampai melawan. Jangan sampai menyakiti hati ayah. Karena ayah itu bekerja keras. Ya, laki-laki itu bekerja keras. Biar ada nafkah di tengah keluarga. Kalian pasti sudah melihat ayah kalian yang rela berkorban. Dia bekerja keras. Kadang tidak bisa tidur. Di malam hari pun kerja. Mulai dari pagi hingga malam. Tanpa istirahat kadang. Nah, jadi mencari nafkah. Kejadian 3 ayat 19. Baca Nikolas. Kejadian 3 ayat 19. Silakan Nikolas. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya. Sampai pensiun, sampai tua, mencari, berpeluh pesah, mengeluarkan keringat. Ya. Harus kuat, harus perkasa, harus sehat biar bisa menafkahi keluarga. Ya. Coba Nikolas berikan contoh apa yang sudah dikerjakan Papa untuk menanggung jawabi rumah. Buat. Coba Nikolas. Udah bekerja sih Bu, bekerja terus banyak Bu. Banyak. Ya, kasih tahu satunya. Apa yang dipersiapkan selalu? Mencari nafkah sih Bu. Mencari nafkah. Pagi-pagi sudah berangkat, ya kan? Iya Bu. Ya, walaupun sekarang zaman online, tapi tetap bekerja kan? Seperti ibu sekarang bekerja mengajar, ya. Nah, sebagai pelajar, Nikolas, apa pekerjaanmu sekarang? Belajar Bu, nuntut ilmu. Belajar, amin. Ya, belajar sungguh-sungguh, melihat pekerja kerasnya bapak tadi, ayah tadi, sampai berpeluh pesah menanggung jawabi keluarga. Di Kejadian 3 ayat 19. Biar semua kebutuhan, baik itu kebutuhan di rohaninya, di hal makannya, di moral spiritual, di pendidikan, bekerja keras sampai tua, sampai masa pensiun. Jadi harus kalian hargai pekerja kerasnya dari ayah. Itu yang pertama. Terima kasih Nikolas. Lalu yang kedua. Yang kedua, baca Michael. Michael. Menjadi gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Kasih yang rela berkorban dan peduli terhadap keluarganya. Iya. Coba berikan contoh kepedulian Bapak, ayahmu terhadap keluarga. Mencari nafkah sih Bu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Lalu menjadi gembala yang baik seperti apa contohnya di rumah?
Ayah. Selalu mengajarkan untuk menyempatkan waktu untuk berdoa bersama di jam-jam tertentu atau memberikan pelajaran tentang moral atau etika. Terima kasih. Nah, jadi gembala yang baik itu dia rela berkorban. Contoh anaknya 4, hanya 3 yang makan. Tidak mungkin. Ya, dia pasti dicari, dikumpulkan. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, gembala yang baik itu orang tua yang rela berkorban atas kasih dan pedulinya terhadap keluarga. Tidak akan kekurangan. Tetap penyerahan diri pada Tuhan. Ya, diajari berdoa, sama-sama berdoa. Dia rela habis waktunya untuk bagaimana biar aman di tengah keluarga. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Michael. Ya, Yohanes 10 ayat 11. Iya. Yang berikutnya tugas ayah baca oleh Stefani. Halo Stefani. Iya Bu, memberikan rasa aman pada Kolose 3 ayat 21. Tugas saya memelihara dan melindungi anggota keluarga. Iya, coba baca Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Iya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jadi ada kegembiraan, ada perlindungan ya, biar tidak tawar hatinya. Ya. Stefani, apakah menerima rasa aman dari ayah? Iya Bu. Iya. Ibu pun, saya sangat dekat sama ayah. Tidak pernah saya diomelin, selalu disayang. Apalagi anak-anak perempuan. Ya, jangan sakiti hati anak. Jadi tetap dilindungi. Coba kalian lihat. Dia rela kena hujan untuk melindungi, ya kan? Ada rasa nyaman, kegembiraan yang luar biasa. Nah, itu pekerjaan ayah. Jadi tidak hanya nafkah, tapi dia sebagai gembala, dia yang memberikan rasa aman. Nah, ini pemimpin. Sebagai pemimpin. Coba Yohana, baca Yohana. Menjadi pemimpin yang lemah lembut, perhatian dan tegas. Iya. Baca Efesus 5 ayat 18 hingga 23. Oh, oke Bu. Efesus 5 ayat 18 hingga 23. Salah, tunggu dulu. Sudah dapat? Sudah Bu. Silakan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Iya. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Iya. Jangan sampai pemabuk.
Ya, jangan sampai mabuk anggur, jangan sampai preman, ya, tapi pemimpin, kepala keluarga harus memimpin dengan lembut, perhatian, tegas. Jadi kalau tegas orang tua di rumah bukan marah itu, karena Alkitab sudah mengatakan sebagai pemimpin pasti kita rasakan semua itu ya sebagai anak ya. Terkhusus untuk laki-laki harus tegas, jangan mencong-mencong, perhatian. Apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga. Nah, sekarang Ibu tanya, dari tanggung jawab ayah, ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Coba Michael, di umur usia 16 ya Michael sekarang? Betul. Udah. Nah, tadi ada beberapa pokok tugas ayah. Apakah itu sudah ada dijalankan di rumah yang sudah kau rasakan dari sampai umur 16 tahun ini? Sudah, Bu. Amin. Sudah Michael rasakan itu? Hal ketegasannya, perhatiannya, gembalanya, nafkah yang dicari, sudah? Sudah, Bu. Puji Tuhan. Amin, amin. Nah, berarti harus jadi contoh ya, kamu laki-laki. Ya Michael ya. Nah mungkin anak-anakku sekalian sudah rasakan. Itulah tugas ayah. Nah sekarang masuk ke tugas ibu. Ibu. Tugas ibu ini ada di Amsal 31 ayat 10 hingga 31. Jessica baca Amsal 31 ayat 10 hingga 31. Amsal. Silakan. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan Amsal 31. Amsal 31 ayat 10 hingga 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayanannya perempuan. Iya, terima kasih. Nanti dibaca waktu saat mengambil intinya ya. Tapi di Amsal 31 ayat 10 hingga 31 inilah tugas istri yang cakep, istri yang baik, tugas seorang ibu. Nanti dibaca. Jadi kalau dia sebagai calon ibu, nanti contoh Yohana, Elisa, Lydia, Stefani, ini harus dibaca. Ini dasarnya, ya. Di sini cakep betul. Di malam hari aja udah memikirkan makanan untuk besok, ya. Nah, yang pertama itu menolong anak, mengembangkan keterampilan dan menemukan kekuatan. Ini tugas ibu. Menolong anak, mengembangkan keterampilan,
dan menemukan kekuatan. Seperti apa ini, Lydia? Lydia. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Menolong anak, mengembangkan keterampilan, menemukan kekuatan. Seperti apa ini yang kau dapatkan dari Mama? Mama selalu mengajarkan ke saya. Mengajarkan. Jadi ibu itu semacam pencetak. Pernah kalau kalian cetak fotokopi, ya, mengembangkan. Berarti kalau di fotokopi, dicetak, boleh kan kita kembangkan keterampilan sampai anak itu mampu dan kuat. Nah, diajarkan. Tapi untuk dapat itu harus ditolong, harus diajari pelan-pelan. Ya, jadi ibu itu mencetak anak itu biar baik, biar mampu, biar ditemukan kekuatan. Nah, ibu sebagai guru agama kan sama ya tanggung jawab. Harus mampu ibu, bagaimana kamu biar kuat imanmu. Tidak bimbang. Harus ibu cetak itu selama 3 tahun. Jadi jangan sampai bimbang iman. Jadi membantu orang tua yang sudah mendidik kalian, ibu bantu itu melalui pendidikan di sekolah. Nah, jadi cetakan yang ibu kasih itu di rumah harus dikembangkan, ya, harus dikembangkan. Jadi tugas tanggung jawab ibu itu berat. Tapi dengan senang hati ya. Jaringan lemot tadi. Sudah kelihatan? Sudah dengar? Sudah, Shalom. Iya. Tadi menolong itu tugas tanggung jawab ibu. Yang kedua, ya, bisa kelihatan? Shalom. belum, Bu. Belum. Maaf ya anak-anakku, jaringannya tadi nge-lag ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Melayani anak-anaknya dan seisi rumah dengan kasih sayang. Melayani. Tadi Jessica sudah baca Amsal 31 ayat 15. Ya, ayat 15 itu Ibu akan baca. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ya. Saat di malam hari pun Mama sudah bangun, sudah menyediakan apa sarapannya, apa makanan untuk satu hari itu, untuk seisi rumahnya.
dengan kasih sayang yang lembut. Ya, Jonathan, apakah Mama tetap siap menyediakan makanan, melayani isi rumah? Kenapa, Bu? Mama selalu siapin apa yang dibutuhkan oleh anak-anak atau papa di rumah. Apakah siap melayani terus? Siap, Bu. Iya, Mama kelihatan memang sip ya, jago. Nah, Elisa, bagaimana pelayanan Mama di rumah? Elisa? Harapan, Bu. Apakah sudah Elisa dapatkan pelayanannya Mama? Sudah, Bu. Amin. Ya. Jadi tidak akan disia-siakan anak-anaknya terlantar. Ya. Yang ketiga. Coba baca Yohana. Selalu mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya. Ya. Mempersiapkan kebutuhan keluarga. Tidak sibuk Mama berdandan, tidak sibuk Mama untuk pergi-pergi terus, tetapi pertama mempersiapkan kebutuhan dalam keluarga. Ya, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga, ibarat seperti lem. Tahu lem? Merekat ya, merekat, lem. Jadi tidak dibiarkan anak-anak itu mencar-mencar atau suaminya dibiarkan udah makan sendiri di sana. Udah anak ke sana, tidak. Tapi dia perekat, lem. Tahu lem, Jonathan? Tahu, Bu. Iya. Jadi anak-anak itu selalu bersama dengan ibu, suami pun. Jadi tidak dibiarkan itu kelaparan, tapi dipersiapkan kebutuhan di tengah keluarga. Hal masak, hal makan, hal pakaian, apapun itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan di rumah. Nah, ini hal yang rohani. Yang tadi ditanggung jawab orang tua, mengajar takut akan Tuhan dengan penuh kasih dan tegas. Ya, tidak hanya makanan yang dipersiapkan, tapi hal yang takut akan Tuhan diajarkan berulang-ulang seperti Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dibacakan, diingatkan. Bijaksana, bisa mengajar. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini sudah Ibu ajarkan 2 minggu yang lalu. Ya. Bijaksana. Dia seorang pengajar. Anaknya selalu dididik yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir dari anak-anak, memberikan teladan dan integritas. Jadi harus contoh. Harus contoh bagi anak-anaknya. Nah, itulah tanggung jawab ibu dan tanggung jawab anak. Kita sudah tinggal yang terakhir, yaitu tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak. Baca Keluaran 20 ayat 12 oleh Michael.
Keluaran 20 ayat 12. Silakan Michael. Keluaran 20 ayat 12, Bu. Iya. Oke. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, baca anak wajib menghormati, baca. Lanjut. Yang Ibu share. Menghormati orang tua. Anak wajib menghormati orang tua karena berhubungan janji akan kehidupan yang berbahagia dan panjang umur. Iya. Tadi di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu janji akan kehidupan yang berbahagia dan panjang umur. Menghormati berarti santun. Seperti di gambar itu. Dan patuh. Berarti menghormati nanti di usia tua. Ayah dan ibumu itu harus kau bertanggung jawab. Jangan titip ke panti asuhan. Ibu tegas ini. Ya, harus memelihara kelangsungan dari orang tuamu. Karena kau sudah dididik mulai dari bayi sampai kau berhasil. Tetapi di masa tua orang tuamu itu menghormati supaya lanjut usiamu. Ini adalah wajib. Jadi hormat berarti kau bersifat santun. Patuh, taat di hadapan orang tua. Dan juga pelihara nanti, tanggung jawabi nanti oleh orang tua di masa tuanya. Jangan dibiarkan, ya. Menghormati berarti bahwa orang tua itu berwibawa. Pemimpin tadi harus hormat. Bukan sekedar siap gerak, bukan. Tapi kau harus penuh dengan cinta kasih. Yohana, dalam 1 minggu ini, Yohana pernah menyakiti hati mama enggak atau hati papa? 1 minggu ini. Melawan, kesel, suara ngegas. Pernah 1 minggu ini? Mungkin kayaknya, Bu. Iya. Tapi ingat, sesudah belajar ini, jangan sampai lagi melawan. Jangan sampai ngegas suaranya. Ya, Elisa, 2 minggu ini apakah ada kata-kata yang menyakiti terhadap orang tua? Atau marah, tutup kamar, banting pintu yang buat kesal orang tua? Tidak, Bu. Nah, buat anak-anakku yang suka melawan orang tua, ingat ada tanggung jawabmu di sini. Menghormati, taat, dan patuh. Nah, baca Jonathan. Taat dan patuh terhadap orang tua, silakan. Yang di 1000. Lah, itu nggak kelihatan, Bu, gambarnya. Sudah? Ayo, silakan. Belum juga, Bu, itu kayak apa? Nge-lag gitu jaringannya. Oh iya. Sudah? Belum juga, Bu. Yang sudah bisa siapa? Saya, Bu. Silakan Jessica. Taat dan patuh terhadap orang tua. Kolose 3 ayat 20 dan Amsal 1 ayat 8.
ketaatan total seorang anak kepada orang tua untuk memenuhi perintah Allah. Iya, ini perintah Allah. Ini tidak diambil contohnya dari koran, dari keturunan kakek nenek, tidak, tapi dari firman Tuhan. Ya, ada tugas tanggung jawabmu sebagai anak. Hormati ayah dan ibu. Taati dan patuhi. Karena itu perintah. Kolose 3 ayat 20, Amsal 1 ayat 8, dan Keluaran 20 ayat 12. Anak-anakku, kalau sudah terlanjur melawat, maaf mama, maaf papa, minta maaf. Minta pengampunan dari Tuhan. Aku tadi pagi buat mamaku kesal. Aku tadi malam buat mama dan papa marah karena saya tidak mengerjakan PR, karena saya tidak makan, saya tidak mandi, saya disuruh-suruh. Nah, dari semua yang Ibu ajarkan di pagi hari ini, lakukanlah itu. Lakukan. Ya, jangan mengulang lagi perbuatan yang salah. Karena sudah diperintahkan Tuhan harus taat, harus hormat, harus patuh. Amin. Sampai di sini saja pertemuan kita. Tuhan memberkati. Kita ketemu di minggu depan. Ibu nanti akan kirim orang tua. Tuhan memberkati. Ditutup doa oleh Stefani. Kita berdoa oleh Stefani. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah selesai dalam pembelajaran agama. Semoga apapun yang diberikan oleh Bu Ras pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom anak-anakku, boleh kembali ke room kelas sesuai dengan mata pelajaran. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Ros. Sudah selesai, sudah habis waktunya. Cuma tadi ada kekurangan, Pak. Nge-lag jaringannya sebentar.